Kita mau bahas tentang yang juga viral nih kemarin, dan banyak menteri sibuk mengklarifikasi terkait dengan Presiden Prabowo yang katanya mengutus Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di pedalaman Papua, sekaligus untuk menjaga tugas perdamaian di sana. Ya. Nah, ini misleading, katanya gini. Ada yang faktanya ada memang, tapi ada yang juga tidak benar. Ya. Jadi yang benernya gimana nih sebenarnya? Utusan atau surat dari Prabowo ini sebenarnya apa isinya? Nah, kalau melihat kita runut ya, kalau dari penjelasan Yusril, Menko Hukum. Ya, menjelaskan bahwasannya Papua itu punya undang-undang otonomi khusus. Nah, dalam undang-undang itu dinyatakan, tertulis di situ bahwasannya yang memiliki tugas untuk namanya Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden. Dan itu sudah, undang-undang ini sudah ketuk palu dari 2021. Perpres nomor 12 tahun 2022, berarti zaman Jokowi. Oh, zaman Pak Jokowi. Nah, dalam Perpres tersebut itu Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden. Waktu itu Ma'ruf Amin ya berarti. Amin. Nah, sekarang berarti Gibran. Dan Perpres itu tidak dicabut ya sama Prabowo. Dicabut. Ya? Nah, ini yang dijelaskan oleh Menko Hukum Yusril. Namun sebelum itu memang ada informasi penugasan ini tanpa penjelasan detail ini, sehingga banyak pendapat yang kemudian bercampur dengan tugas dari Wapres tadi ini, berdasarkan undang-undang Perpres ini. Artinya Perpres ini adalah tugas yang diberikan oleh kepala negara kepada wakilnya untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua. Nah, itu sudah tertuang dalam Perpres dan harus dilaksanakan. Namun informasi ini tidak, ketika ada informasi Gibran ditugaskan di Papua, itu seolah-olah itu adalah tugas dari Prabowo. Padahal itu adalah udah ada Perpresnya semenjak dari Jokowi. Bahkan ada yang bilang Prabowo akhirnya membuang Gibran ke pedalaman Papua. Padahal itu memang udah sebelumnya udah ada. Ini penting nih, banyak orang yang salah paham nih, Nil. Disangkanya itu Perpres barunya Prabowo. Nah di sana Gibran itu bekerja bukan pindahin kantor ke sana, karena dalam undang-undang kepala negara dan wakil kepala negara itu bertempat di ibu kota. Berkantor di ibu kota. Itu udah undang-undangnya juga. Namun dengan kondisi pekerjaannya Gibran, dia kan seperti biasa bisa berkantor dari mana aja. Dengan apalagi dengan teknologi sekarang yang serba digital, itu kan rapat di mana aja bisa dilakukan. Yang Pak Prabowo waktu di Belgia aja bisa meeting sama menteri-menterinya di sini. Nah, dan apalagi waktu itu Gibran diwawancarai juga menyatakan kesiapannya juga berkantor dari mana aja sebenarnya bisa. Cuman kita tahu Gibran ini banyak yang tidak suka juga gitu. Dan ini disambut bola ini jadi umpan lambung juga nih. Jadi lucu-lucuan, ada yang lucu-lucuan. Bahkan Gibran pakai baju Papua, pakai baju adat Papua waktu itu ya, juga dipasang lagi. Jadi lucu-lucuan lah gitu. Ya akhirnya Gibran berkantor di Papua gitu. Ada informasi itu yang dikembangin lagi gitu ya. Gibran pakai baju adat Papua, kemudian juga ini adalah cara Jokowi menyingkirkan cara Prabowo menyingkirkan klan Jokowi. Nah, banyaklah informasi seperti itu. Tapi faktanya itu adalah amanat Perpres dan itu yang dilaksanakan oleh Prabowo. Dan tidak ada di Perpres itu kalimat bahwa Wapresnya harus berkantor di Papua. Nggak ada. Karena memang secara kenegaraan dia harus berkantor di ibu kota. Tapi ibu kota kita masih Jakarta kan? Ibu kota kita, memang nih negara tanpa ibu kota sebenarnya kita. Karena undang-undang ibu kota juga udah keluar bahwa ibu kota kita di IKN. Nah, berkantornya di IKN berarti? Iya. Tapi kan belum pindah. Iya, makanya. Jadi kita sebenarnya negara tanpa ibu kota sebenarnya. Ibu kota kita tuh di IKN sebenarnya. Di IKN ya.
Cuman tapi kan, berkantornya di Jakarta, masih di Jakarta. Belum move on ya. Ya, benar-benar. Nah, itu rame kayaknya di hampir media sosial tuh, Nil. Hampir semua. Tapi di salah satunya itu yang banyak beredar itu di reelsnya IG sama Facebook. Ya. Nah, di Facebook itu salah satu yang menyebarkan itu namanya Tono.sar. Dan dia menyebarkan itu sepertinya ini dia konten kreator nih, nyari aja. Facebook Pro ini kayaknya. Facebook Pro ya. Berarti dapat duit tuh ya? Ya, kalau Facebook Pro itu kepentingannya duit. Jadi minta reaksi, minta komen, minta apa namanya, nonton, di repost dan lain-lain. Dianya muncul nggak? Orangnya muncul? Orangnya muncul tapi nggak tahu nih asli apa enggak. Oke. Nah, sementara para politisi udah ada yang komen belum soal Gibran ini? Kalau politisi? Politisi. Sebelum sampai ke sana ya, Pak. Ya, baru saya bisa mengecek informasi ini. Enggak, munculnya tiba-tiba Gibran di Papua tuh awal dari Yusril ya, atau dari mana sih kok tiba-tiba muncul ini sih? Padahal kan perpresnya udah lama ya. Perpres itu sudah lama. Waktu itu Prabowo berkomentar sebentar. Sehingga karena baru disampaikan kemarin, jadi orang taunya itu baru gitu. Padahal ini sebenarnya udah dari tahun 2022 pada saat Presiden Jokowi mantan Presiden Jokowi menjadi presiden ya. Dan wapresnya Ma'ruf Amin. Jadi yang ditugaskan itu sebenarnya Ma'ruf Amin. Jadi bukan berarti Pak Jokowi visioner ya bahwa nanti ke depan anaknya jadi wapres, bukan. Tapi memang itu penugasan dari presiden untuk wapresnya waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan sekarang tiba-tiba muncul lagi isu ini, tapi isunya Gibran berkantor di Papua. Gitu. Jadi perlu kita luruskan ya teman-teman ya. Perlu kita luruskan. Ini bukan pekerjaan dari Presiden Prabowo yang menugaskan wapresnya, apalagi keinginan dia untuk menyingkirkan Gibran ke pedalaman Papua. Karena ini udah ada perpres sejak tahun 2022 yang menugaskan wapres untuk menjadi ketua tim percepatan pembangunan di Papua. Ya, bisa kita luruskan ya. Jadi bukan soal memindahkan istana wapres ke Papua, ke Jayapura atau ke Pulau Seram. Udah serem banget tuh kalau sampai di sana. Jadi tidak ada kalimat itu, yang ada wapres ditugaskan untuk percepatan pembangunan di Papua. Oke ya? Oke. Informasi Prabowo utus Gibran ke pedalaman Papua untuk tugas perdamaian dan berkantor di sana, kita nyatakan hoax ya. Oke.